past like a replay, replay. Shawty's like a melody in my head. Shawty's like a melody in my head. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing. Melody, 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 melody. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. 1, 2, 3. Hukum adat di Indonesia memiliki peran unik dalam sistem hukum nasional, terutama dalam menjembatani dua cabang utama hukum, yaitu hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan umum dan negara, dan yang kedua ada hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Ciri utama hukum adat adalah fleksibilitas dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Adapun perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, boleh kita lihat pada tabel. Dalam sistem hukum Eropa terdapat pemisahan tegas antara hukum publik dan privat. Namun dalam hukum adat Indonesia, perbedaan ini tidak dikenal secara kaku. Hukum adat memandang individu sebagai bagian dari masyarakat. Setiap hak individu selalu mengandung dimensi sosial. Hukum adat sebagai jembatan. Yang pertama, tidak membedakan hukum publik dan hukum adat tidak memisahkan secara tegas antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Setiap hak individu, misalnya hak atas tanah, selalu mengandung fungsi sosial, sehingga jika tanah memiliki individu yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, maka individu tersebut wajib mengutamakan kepentingan bersama, meski tetap mendapatkan ganti rugi. Menyelesaikan sengketa dalam hukum adat seringkali dilakukan secara musyawarah, mengutamakan keharmonisan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Nomor 2, penyelesaian sengketa secara holistik. Dalam hukum adat, pelanggaran perdata dan pidana tidak dipisahkan secara tegas. 1. Kasus bisa diselesaikan sekaligus oleh pemimpin adat dengan tujuan memulihkan harmoni sosial sekitar, menghukum pelaku-pelaku. Contoh, pencurian dan masyarakat adat bisa diselesaikan permintaan maaf, mengembalikan barang dan ritual adat, bukan hanya hubungan penjara. Nomor 3, sumber inspirasi hukum nasional. Banyak prinsip hukum adat diadopsi dalam hukum nasional seperti pengakuan hak wilayah, hak kolektif atas tanah, dan undang-undang desa dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hukum adat menjadi sumber formal. Kedua, setelah pengaturan perundang-undangan dalam hierarki hukum nasional. Bagian berbicara keseimbangan hak dan kewajiban adalah hukum adat menekankan semangat berkeadilan, musyawarah dan keseimbangan hak dan kewajiban sehingga mampu menjadi jembatan antara kepentingan individu privat dan kepentingan umum publik. Adapun tantangan dan peluang di era modern yang pertama adalah digitalisasi hukum adat membuka peluang pelestarian dokumentasi dan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, sehingga hukum adat tetap relevan dan dapat diakses oleh generasi muda serta pembuat kebijakan. Yang kedua adalah teknologi seperti database digital, GIS, dan aplikasi mobile dapat membantu mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik hukum adat sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap kearifan lokal. Kesimpulan, hukum adat berperan penting sebagai jembatan antara hukum publik dan hukum privat di Indonesia.
dengan tidak memisahkan secara tegas kedua cabang hukum tersebut. Hukum adat mampu menjaga harmoni sosial, menyeimbangkan hak individu dan kepentingan masyarakat, serta menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal. Digitalisasi dan adaptasi hukum adat di era modern semakin memperkuat peran ini, menjadikan hukum adat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok keempat. Jika ada materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. I know